Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di dalam pertemuan ibadah raya online GSKI Kana Cirebon. Kita bersyukur dan berterima kasih kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali berkumpul walaupun secara online untuk kita boleh datang memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ambil tempat yang nyaman agar kita bisa melakukan ibadah raya online ini dengan baik. Walaupun situasi Indonesia saat ini sedang tidak kondusif karena banyak sekali saudara-saudara kita di NTT terutama dan juga di daerah lain yang mengalami musibah, baik itu angin kencang, banjir dan lain sebagainya. Tapi penyertaan Tuhan bagi kita percaya begitu luar biasa. Walaupun saat ini kita mungkin mengalami musibah, tetapi berkat Tuhan kepada kita tetap boleh kita rasakan. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan tetap boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saya undang saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mulaikan ibadah pertemuan raya online saat pagi hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Aku memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupku dalam setiap langkahku. Benar Tuhan. Diriku telah Kau beri dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Mari kita angkat tangan kita, saudara. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Benar Yesus, Engkau satu-satunya yang kami ingini ya Bapa. Ini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru. Amin. Kerinduan hatiku. Sekali lagi saudara, langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru. Kerinduan hatiku. Amin, puji nama Tuhan. Segala pujian dan segala hormat kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami boleh bangga punya Allah yang hidup seperti Engkau. Tuhan yang selalu menopang setiap langkah kehidupan kami. Tuhan yang selalu menjaga kami, yang selalu sabar menghadapi kami, yang kerap kali kami jatuh terpeleset ya Tuhan lewat apa yang kami lakukan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang bertobat menghampiri hadirat-Mu.
Saat pagi hari ini Bapa, kembali kami boleh bersyukur kami bisa ada sebagaimana kami ada dalam segala keadaan kami. Itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur dan berterima kasih. Kesempatan yang indah ini boleh Engkau berikan kepada kami, untuk kami boleh datang bertemu secara online di dalam pertemuan ibadah raya pada saat pagi hari ini. Kami juga bersyukur anak-anak-Mu boleh juga Engkau berikan kesempatan untuk melayani Engkau, mempersembahkan yang terbaik lewat talenta-talenta yang Engkau percayakan kepada kami ya Bapa. Berkati petugas pelayan yang bertugas pada saat pagi hari ini ya Tuhan, baik dari WL, singer, pemain musik, maupun hamba-Mu yang akan memberitakan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohonkan urapan-Mu ya Bapa, untuk boleh mengurapi kami pada saat kami melayani Engkau. Biarlah pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, terutama boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa lewat pelayanan kami saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, pimpin kiranya ibadah pertemuan ibadah pada pagi ini dari awal, pertengahan hingga tamatnya. Biarlah Roh Kudus saja yang menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh benar-benar merasakan hadirat-Mu Bapa pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih atas anugerah dan kemurahan serta belas kasih sayang-Mu, kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami memulihkan ibadah kami pada saat pagi ini di dalam satu nama yang indah, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali. Kita akan bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Kita akan belajar untuk memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita akan tanggalkan setiap beban, setiap masalah yang ada dalam hidup kita. Kita akan menyerahkan semua keberadaan kita saat ini di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan akan ampuni setiap dosa dan salah kami, setiap dosa dan salah kita semua. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GSKI Kana Cirebon dan beserta pecinta suara kebenaran Injil dimanapun berada, kita akan nyanyikan pujian Bapa ajarku pahami rencana-Mu yang mulia. Biar kita bawa setiap pujian kita saat pagi hari ini. Terima
pahami. Semua saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Bapa ajarku pahami rencana mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula. Walaupun itu mustahil, Benar Tuhan, dengan kekuatanku kekuatan Tuhan, kami tidak akan mampu Tuhan berjalan Tuhan. tapi tiada Karena Engkau mengasihi kami semua Tuhan. mustahil Engkau sudah menebus segala dosa dan salah kami Tuhan. bagimu. Haleluya, katakan sekali lagi, Bapa ajarku pahami rencana mulia. Bapa ajarku pahami Katakan rencanamu mulia. rencanamu mulia. Benar Tuhan, Bapa inginkan aku menjadi rancangan yang Bapa semula. inginkan aku menjadi rancangan semula. Katakan walaupun itu mustahil Tuhan, tapi Engkau memberikan kekuatan Tuhan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. tapi tiada yang mustahil. Apapun bagimu. Katakan Roh Kudus dalamku. Roh Kudus dalamku, Kau meteraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku,
sempurna. Katakan dalam segala hal. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, silakan duduk. Tuhan sabar apa yang saat ini kita alami. Sabarnya Tuhan di dalam hidup menghadapi kita, menghadapi persoalan kita dengan kasih sayang Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, dengan ajaran yang Tuhan berikan. Kita mau belajar untuk menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian. Sabarnya Tuhan menghadapiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
sempurna Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kalau aku jatuh, diangkatnya dosa-dosaku diampuni, lukaku lembuh dibapatnya hingga pulih kembali.
kita akan siapkan hati kita untuk hati kita diisi oleh firman Tuhan. Biarlah saat ini kita boleh mengundang Tuhan untuk menyelidiki setiap hati kita, untuk menyelidiki setiap pribadi kita. Kita akan nyanyikan pujian, Bapa dari ketinggian tahtamu, Kau selidiki setiap kalbu. Tuhan akan menyelidiki setiap hati kita masing-masing. Siapkan hati kita. Jemaat semua bangkit berdiri. Kita akan sambut firman-Nya. Terima kasih Tuhan. kalbu pada semua insan di bumi. Kau yang menguji. Katakan, Bapak, aku sungguh merindukannya. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Katakan, Bapa dari ketinggian tahta-Mu. Haleluya, Yesus. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu pada semua insan di bumi. Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan, kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Katakan, kiranya Engkau temukan, kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Katakan, kiranya Engkau temukan, kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu, kebahagiaan di hadirat-Mu. Katakan sekali lagi, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kebahagiaan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kiranya pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan.
Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Isi setiap hati kami Tuhan yang rindu dan haus akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu sebentar ya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu sebentar Tuhan, Bapak Pendeta Jeffrey Tuhan. Bapak Pendeta Indra Jeffrey untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu akan bekerja atas hidupnya Tuhan. Roh Kudus-Mu akan bekerja dan memimpin Tuhan. Setiap Tuhan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu sebentar Bapa. Terima kasih Bapa, kuasai setiap hati kami. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi kekasih jiwa kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudara sekalian yang dikasih Tuhan, jemaat GSKI Kana Cirebon dan juga seluruh pencinta suara kebenaran Injil dimanapun saja kita berada. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang indah yang Tuhan telah berikan kepada kita saat pagi hari ini untuk kita bisa belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hermawan Wijaya yang telah mempercayakan saya untuk membawakan sebagian daripada firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Mari saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Pagi hari ini firman Tuhan mengambil ayat mas di dalam kitab Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Kolose 3 ayat 9 sampai 10 demikian bunyi firman Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama dan kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Puji nama Tuhan. Silakan saudara duduk. Pada pagi hari ini saudara, kita akan membahas dengan tema habit. Habit atau dalam bahasa Indonesianya memiliki arti kebiasaan atau gaya hidup. Di dalam kamus bahasa Indonesia KBBI, habit adalah kebiasaan yang terbentuk karena aktivitas yang dilakukan berulang-ulang. Jadi habit adalah kebiasaan yang terbentuk karena aktivitas yang dilakukan berulang-ulang. Baik itu dilakukan secara sadar ataupun secara otomatis karena memang menjadi kebiasaan, saudara. Baik yang terlihat oleh mata maupun yang tidak terlihat oleh mata. Yang terlihat oleh mata contohnya kebiasaan setiap orang, mungkin ada yang pagi-pagi minum kopi itu yang kelihatan, saudara. Ada yang memiliki kebiasaan kalau pagi itu harus doa pagi. Kalau nggak doa pagi rasanya ada sesuatu yang kurang. Nah itu yang kelihatan. Kalau habit yang nggak kelihatan itu lewat pikiran, saudara. Yang tanpa disadari kita akan selalu memiliki pikiran yang, karena habit ya, pikiran yang itu terus. Contohnya kalau misalnya ada orang jalan, kita langsung punya pikiran, wah siapa itu? Dari mana ya? Kepo pikiran kita, karena itu kebiasaan. Kalau enggak, misalnya kita duduk, pengalaman seseorang duduk memperhatikan orang ngobrol, dia langsung punya pikiran, wah orang ini kurang bagus, wah orang ini gimana. Loh kenapa timbul pikiran itu? Karena memang sudah terbiasa. Dia terbiasa untuk memikirkan hal-hal yang memang menjadi kesukaannya atau memang hal-hal yang menjadi kebutuhannya dan lain sebagainya. Jadi habit adalah kebiasaan yang terbentuk karena aktivitas yang dilakukan berulang-ulang, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Seperti ayat mas kita tadi di dalam ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Di sini nanti kita akan membahas beberapa poin tentang habit, termasuk tentang kerohanian kita. Sesuai dengan ayat mas kita harus terus-menerus diperbaharui kerohanian kita, tubuh kerohanian kita untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya.
yang benar menurut apa yang Tuhan mau, yang benar menurut standar yang Tuhan mau kita ketahui dan yang harus kita lakukan. Baik saudara, coba sekarang kita bayangkan ada dua orang. Kita bayangkan ada dua orang. Yang pertama memiliki kebiasaan merokok. Seandainya dia bangun tidur, dia harus merokok, atau sesudah makan dia harus merokok, saudara. Kalau nggak merokok tuh ada sesuatu yang rasanya kurang untuk dilakukan, dan dia merasa nggak nyaman karena ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Apa yang harus dia lakukan? Karena apa? Karena mungkin merokok itu adalah suatu kebiasaan dia. Itu orang yang pertama. Orang yang kedua, saudara. Yang kedua, orang ini mempunyai kebiasaan jalan pagi. Jadi pada saat dia bangun tidur, dia usahakan untuk melakukan aktivitas jalan pagi. Apakah itu jalan paginya di dalam rumah aja keliling, ataupun di sekitar komplek. Yang pasti dia harus jalan pagi. Kalau dia nggak jalan pagi, dia akan merasa di dalam tubuhnya ada sesuatu yang kurang juga. Apa yang harus dilakukan? Ada yang mengganjal di dalam hatinya yang dia harus penuhi supaya plong gitu. Supaya plong. Nah, kurang lebih dua ilustrasi di atas yang tadi adalah menyangkut habit atau kebiasaan. Yang satu memiliki kebiasaan merokok, bangun tidur merokok, atau setiap ada kesempatan merokok, sesudah makan. Biasanya kalau saya lihat, saya punya teman tuh yang punya kebiasaan merokok, dia sesudah makan harus merokok. Kalau nggak merokok rasanya nggak enak katanya, mulutnya pahit dan lain sebagainya. Dan yang satu memiliki kebiasaan jalan pagi. Menurut saudara nih, menurut penilaian hati nurani saudara, mana yang lebih positif? Mana yang lebih positif? Memiliki kebiasaan merokok atau memiliki kebiasaan jalan pagi? Mana yang lebih positif? Mana yang lebih sehat? Mana yang lebih menguntungkan untuk tubuh kita? Pasti saya yakin semua dari saudara akan menjawab bahwa kebiasaan jalan pagi lah yang paling sehat. Jalan pagi lah yang memberikan efek positif bagi tubuh jasmani kita. Tetapi masalahnya saudara, tanpa saudara sadari dan pahami sebenarnya, sikap kebiasaan kita itu ternyata dibentuk oleh diri kita sendiri, oleh keputusan kita, oleh kenyamanan kita, oleh kemauan kita untuk memanjakan diri kita. Awalnya adalah kita yang membentuk habit itu. Saya mau coba-coba merokok. Lama-lama ketagihan tuh, ngerokok dan ngerokok. Saya mau coba untuk jalan pagi, rasanya badan enak. Kita yang memulai habit itu, kita yang membentuk habit itu lewat pikiran kita, Jadi lewat itu kita coba, jalan pagi enak nih. Kita akan melakukannya besok lagi, berulang, dan itu akan menjadi kebiasaan dan menjadi kebutuhan dan gaya hidup saudara. Tanpa disadari, itu akan mempengaruhi jasmani kita maupun kerohanian kita. Nanti kita akan pelajari pelan-pelan mengenai habit ini, saudara. Jadi, pikiran kita, kemauan kita atau hati kita akan membuahkan atau akan membentuk perilaku kita. Dari perilaku kita yang kita lakukan terus-menerus, itu akan menjadi habit dan gaya hidup, dan akan membuahkan hasil akhirnya adalah kita bisa lihat sekarang ini, jasmani maupun kerohanian kita nih. Contohnya yang tadi, kalau kita memiliki kebiasaan untuk jalan pagi, hari ini, saat ini, kita akan melihat hasilnya habit dari kita ini. Kita akan memiliki badan yang sehat, badan yang kuat. Tetapi kalau kita memelihara habit kita untuk merokok, saat ini mungkin kita akan memiliki masalah kesehatan di bidang paru-paru kita. Betul nggak saudara? Contoh yang lain, kalau kita memiliki habit untuk fitness dulu, fitness umpamanya, kita akan fitness tangan, barbel dan lain sebagainya. Dan itu akan dilakukan berulang-ulang dan menjadi gaya hidup. Otomatis hasil yang akan kita dapat hari ini adalah mungkin badan kita terlihat atletis. Jadi keadaan kita hari ini, saat ini, baik jasmani maupun kerohanian kita, itu terbentuk karena habit kita yang kita sudah lakukan beberapa tahun sebelumnya atau
10 tahun sebelumnya atau sejak kita kecil. Saudara, habit ada yang positif, ada yang negatif. Kadang kita tahu kita memiliki habit yang negatif, tetapi kita susah untuk membuang habit itu, kebiasaan itu. Bahkan ada yang bukan susah, ada yang dia tidak mau membuang habit yang buruk itu. Kenapa? Karena mereka sudah nyaman dengan habit yang dia lakukan, walaupun dia tahu, dia sadar bahwa habit itu akan memberikan efek negatif di dalam kehidupannya, baik jasmaninya maupun kerohaniannya. Contohnya habit tentang rokok tadi. Dia tahu mungkin kalau misalnya rokok itu akan mengakibatkan jantung, paru-parunya akan kotor, akan rusak. Kalau saya lihat ada iklan rokok tuh, di bawahnya selalu ada peringatan dari pemerintah. Dia tahu, tetapi karena dia memanjakan dirinya atau merasa sudah nyaman, atau juga dia belum dewasa dalam berpikir, dia pikir, saya ngerokok urusan nanti kalau saya sakit atau segala macam. Kalau kita memiliki masalah pada hari ini, kita langsung menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa nggak adil? Tuhan kenapa tidak mengasihi saya? Orang lain seperti itu, kenapa saya seperti ini? Harusnya kita sadar, kenapa kita seperti ini? Mungkin karena habit kita yang kemarin-kemarin, yang kita pelihara, yang kita pupuk, tanpa sadar itu menjadi gaya hidup kita. Ada yang teman saya susah untuk mengelola keuangan. Kenapa? Karena saya lihat kebiasaan dia dulu sebelumnya. Dia memiliki habit yang boros. Ada uang sedikit rasanya gatal. Ada uang sedikit rasanya, buat apa ya? Ini buat apa ya? Rasanya gatal, saudara. Dia tidak punya pemikiran untuk masa depan. Apakah ini harus ditabung, diinvestasikan dan sebagainya. Sehingga itu menjadi gaya hidup dia. Pada saat dia bekerja sampai kapanpun juga, dia tidak bisa mengelola keuangannya dengan benar. Karena habit tadi, saudara. Ada keadaan di mana orang itu dikucilkan oleh teman-temannya. Dia langsung marah, kenapa saya dijauhi? Kenapa saya dimusuhi? Tanpa sadar, dia punya habit untuk bergosip, saudara. Ada. Jadi pada saat dia ketemu A, dia akan bicara tentang B. Pada saat dia ketemu B, dia akan bicara dengan A. Itu habit, saudara. Itu bisa menjadi perpecahan di antara teman-teman, karena belum tentu apa yang disampaikan tuh A menjadi A, B, C, D. Disampaikan B, bisa ada tambahannya. Kalau kita nitip uang itu nggak bakal lebih, mungkin bisa berkurang. Tetapi kalau kita nitip kata-kata, itu bisa akan bertambah, bisa akan melebar, dan konotasinya, artinya bisa macam-macam kemana-mana. Itu tarik dari habit, saudara. Jadi kalau kita tarik dari kesimpulan, pikiran kita atau hati kita akan membentuk perilaku kita. Dan jika hati kita atau pikiran kita itu kita tidak salibkan, perilaku kita itu akan kita lakukan berulang-ulang dan berulang-ulang. Dan itu akan menjadi habit atau kebiasaan atau menjadi gaya hidup kita. Syukur kalau misalnya habit itu memberikan efek positif buat kita. Tetapi kalau misalnya memberikan efek negatif, itu akan membuat penyesalan kita seumur hidup. Dan juga bisa membuat posisi kita nanti di kekekalan akan mendapatkan tempat yang tidak nyaman, saudara. Jadi hati-hati dengan pikiran kita, karena itu akan membentuk habit kita. Biasanya kalau misalnya habit yang buruk itu akan mudah kita lakukan, akan mudah kita tiru, akan mudah kita lakukan berulang-ulang. Tapi habit yang positif, kadang kita melakukannya dengan perasaan berat. Kenapa? Mungkin dari awal kita memiliki habit yang kurang baik. Itu wajar, saudara. Sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita mengenal kebenaran, apa yang kita lakukan, kita akan enjoy melakukannya. Karena kita belum tahu apakah itu benar menurut Tuhan atau benar menurut diri sendiri saja. Seperti ayat Mas yang kita tadi baca. Setelah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, termasuk pembaharuan pikiran kita, hati kita. Karena lewat pikiran, sumber dari pikiran kita ini akan membentuk suatu kebiasaan nanti ujungnya. Akan membentuk suatu habit.
gaya hidup kita. Hati-hati saudara dengan gaya hidup kita. Disadari atau tidak, sekali lagi keadaan tubuh jasmani kita hari ini yang kita rasakan dan kita alami adalah hasil dari kebiasaan kita beberapa tahun atau bertahun-tahun dalam hidup kita sebelumnya. Jika kita memiliki kebiasaan merokok hari ini, sekali lagi suatu hari nanti kita kesehatan paru-paru kita akan terganggu, jasmani kita akan terganggu, kesehatan tubuh jasmani. Jika kita memiliki kebiasaan hidup tidak menghargai hubungan kita dengan Tuhan, tidak menghormati Tuhan dengan sungguh, atau bermain-main, berkompromi dengan dosa, itu akan menjadi gaya hidup kita, dan itu akan susah kita untuk berbalik, saudara. Karena itu akan membuat hati kita terikat semakin dalam, dan membuat hati kita dikeraskan, sehingga setiap apapun firman Tuhan yang masuk untuk menegur kita, kita akan tolak dengan secara otomatis, karena itu menjadi kebiasaan. Hati kita sudah menjadi beku. Apakah saudara saat ini memiliki habit yang negatif? Hanya saudara sendiri yang tahu, termasuk saya. Saya pun merasa ada beberapa habit yang harus saya buang, harus saya ubah. Dan saya pun harus membangun sebuah habit yang bisa menempatkan saya pada posisi di mana saya bisa menyenangkan hati Bapa. Kenapa? Karena kita semua tahu dunia saat ini semakin hari tidak semakin baik. Dunia saat ini tidak semakin membuat kita nyaman. Dan hidup kita ini tipis jaraknya dengan yang namanya kematian. Kita tahu saat ini Indonesia, negara kita pun sedang kembali berduka setelah beberapa kali dihantam dengan bencana. Beberapa hari kemarin kita dengar saudara-saudara kita di NTT, di NTB sedang mengalami bencana juga. Ada banyak jiwa-jiwa yang meninggal. Banyak orang yang meninggal, saudara. Kita tidak pernah tahu kapan hari hidup kita akan berakhir. Jangan sampai kebiasaan kita, habit kita membawa kita jauh dari hadirat Tuhan, membawa kita menjauhkan diri dari Tuhan tanpa kita sadar. Kadang kita secara sadar, saudara, menyalahkan hidup kita untuk melakukan kebiasaan yang buruk. Itu tadi yang saya bilang, merokok itu kurang bagus untuk kesehatan, tetapi kita sadar untuk melakukannya, dan kita merasa nyaman, dan kita sayang untuk membuang kebiasaan itu. Kebiasaan buruk yang lain, contohnya kita suka memfitnah orang, suka berbohong, suka menjatuhkan orang lain, atau kita suka mencuri bukan hanya uang, mencuri waktu, mencuri kemuliaan Tuhan, dan lain sebagainya. Itu habit-habit yang akan membawa kita jatuh pada jurang dosa yang semakin dalam, dan itu akan membuat kita susah lagi untuk menarik diri lagi ke atas, untuk jalan lagi ke dalam jalannya Tuhan, kalau kita tidak mau mengambil sikap dan komitmen yang ekstrim pada saat hari ini. Kenapa? Karena itu akan membuat kita, hati kita keras, saudara, dan hati kita bebal, sampai-sampai kita tidak pernah tahu lagi nanti mana yang benar menurut Tuhan dan mana yang salah menurut Tuhan. Semuanya benar menurut kita. Kadang keegoisan kita itu membunuh kita di kekekalan nanti, saudara. Keegoisan kita, rasa sombong kita. Kenapa? Karena kesombongan kita itu merasa kita mampu. Walaupun kita sadar kita butuh Tuhan, walaupun kita sadar kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, kita tetap sombong. Sombongnya apa? Kita tetap memelihara habit kita. Ada satu contoh yang sangat membuat saya miris, saudara, yaitu tentang masalah emosi dan kemarahan dan ego. Itu yang menjadi salah satu dosa yang memang susah, kebiasaan yang memang susah untuk dilepaskan oleh semua orang. Pada dasarnya semua manusia ingin diperhatikan, ingin dihargai, dan karena dia terlalu menghargai dirinya sendiri lebih, egonya ini akan naik, kesombongannya ini akan naik. Setiap ada masalah dia akan gampang menyalahkan orang lain, menuduh orang lain tanpa mau
mengintrospeksi diri sendiri. Apakah saya sudah salah atau enggak? Itu kebiasaan saudara. Dan itu harus kita lawan, itu harus kita buang. Kesombongan diri kita. Itu salah satu juga habit yang buruk saudara. Jika kita lihat karakter sekali lagi dan kerohanian kita saat ini, itu adalah hasil dari pemikiran kita dulu yang berbuah pada kelakuan kita, perilaku kita yang kita lakukan terus menerus dan menjadi habit kita pada saat hari ini. Habit dimulai dari pikiran yang menganggap remeh, menganggap kecil, dan itu akan berdampak besar sekali dalam kehidupan kita karena itu kita lakukannya berulang-ulang. Ingat saudara, habit itu dibangun oleh pikiran dan keinginan dan tindakan atas pilihan kita sendiri, bukan orang lain. Jadi apa yang kita alami saat ini, kebiasaan yang kita alami saat ini bukan dari intervensi orang lain. Kitalah yang memilihnya. Orang lain hanya memberikan saran kepada kita, tapi kitalah yang memilihkan dan menentukan habit apa yang akan kita bentuk di dalam kehidupan kita, yang akan membentuk karakter kita pada hari ini. Kita nggak bisa menyalahkan iblis saudara. Iblis hanya bisa menggoda kita. Iblis hanya bisa mempengaruhi kita, tetapi kitalah yang memilihnya. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan membentuk habit yang baik atau habit yang buruk? Pilihan ada di tangan kita, saudara. Dan tanpa disadari juga, habit itu akan membentuk karakter kita, baik karakter jasmani kita hari ini, kesehatan jasmani kita hari ini, bentuk tubuh jasmani kita hari ini, maupun bentuk tubuh rohani kita. Itu yang tanpa disadari juga oleh Yudas Iskariot. Saat ini kita masih merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan beberapa minggu ke depan kita juga akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan saya yakin tidak asing bagi saudara sekalian, bagi umat Tuhan yang mungkin dari kecil sudah mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu dan sebagainya, tentang tokoh yang namanya Yudas Iskariot saudara. Saudara sekalian, Yudas Iskariot itu berkhianat sama Tuhan Yesus bukan pada saat dia menjual Tuhan Yesus, bukan pada saat Yudas menyerahkan Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala Israel, bukan. Tetapi pengkhianatan Yudas itu dimulai pada saat pikirannya sudah terikat, hatinya sudah terjerat dengan uang saudara. Itu awalnya. Pengkhianatan Yudas dimulai dari pikiran yang terikat dengan uang dan memilih untuk bertindak terus menerus sehingga menghasilkan kebiasaan. Dari kebiasaan Yudas ini yang suka mencuri uang kas ini, berbuahlah pengkhianatan kepada Tuhan. Coba kita baca di dalam Yohanes 12 ayat 6. Yohanes 12 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia atau Yudas adalah seorang pencuri. Perhatikan, ia sering, sekali lagi, ia atau Yudas sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Inilah awal dari pengkhianatan Yudas, saudara sekalian. Jadi sekali lagi, pengkhianatan Yudas bukan pada saat dia menjual Yesus, bukan. Pengkhianatan Yudas sekali lagi bukan pada saat dia menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala. Tetapi pengkhianatan Yudas pada saat dia memberikan pilihannya yang sudah terjerat kepada uang. Dia sering, sekali lagi sering. Karena pikirannya sudah terjerat dengan dosa uang, dosa mamon. Akhirnya timbullah perilaku mencuri. Mungkin mencurinya pada saat itu sedikit demi sedikit dari uang kas. Gak mungkin dia ngambil langsung banyak, uang kasnya langsung habis saudara. Perilakunya sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dia mengambil sedikit. Sehingga segala sesuatunya diukur dengan uang. Dan karena segala sesuatunya diukur dengan uang, timbullah pengkhianatan Yesus dijual oleh Yudas. Dari kebiasaan Yudas ini
membuahkan hasil pengkhianatan. Saudara sekalian, kita tahu sebenarnya Yudas itu mendapatkan 3 anugerah dari Tuhan. Yang pertama adalah dia dipilih Tuhan untuk menjadi salah satu dari 12 murid Yesus. Apakah Yesus salah memilih Yudas? Tidak. Apakah Yesus bersandiwara dalam memilih Yudas bahwa nanti Yudas akan suatu saat pasti akan berkhianat? Saudara, pada saat Tuhan Yesus memilih Yudas, dia sudah berdoa dulu kepada Bapa. Dan Tuhan Yesus tidak salah memilih Yudas. Bukan berarti Yudas ditetapkan untuk menjadi pengkhianat. Bukan. Kalau kita baca di dalam kisah Rasul 1 ayat yang ke-25, di situ dikatakan bahwa Yudas meninggalkan posisi kerasulannya. Yudas sendiri yang memilih untuk meninggalkan. Kenapa Yudas meninggalkan? Karena itu tadi. Yudas meninggalkan posisinya sebagai murid, salah satu murid Yesus, karena hatinya sudah terikat dengan uang. Dia rela mengkhianati Yesus dengan 30 keping perak. Pengkhianatan Yudas sekali lagi dihasilkan karena kebiasaan dia dalam mencuri uang. Kebiasaan. Karena kebiasaan itu sulit untuk dihilangkan, sekali lagi saudara. Jadi hati-hati dengan kebiasaan saudara. Jadi Yudas itu memilih untuk menyembah atau taat kepada Mamon dibanding kepada gurunya, dibanding kepada Yesus. Itu anugerah yang pertama. Anugerah yang kedua adalah Yudas bisa belajar selama 3,5 tahun langsung dari guru agung kita, Yesus Kristus. Dia bisa belajar pengajaran langsung dari Tuhan Yesus, saudara. Dan dia juga bisa melihat teladan yang Yesus lakukan, teladan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya secara langsung di depan mata Yudas. Bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mujizat dan lain sebagainya. Bagaimana Tuhan Yesus mengajar tentang ucapan bahagia dan lain sebagainya. Bagaimana Yesus memberikan teladan lewat sikap karakternya dalam kehidupannya. Karakter yang disenangkan dan disukakan hati Bapa. Yudas belajar secara langsung, saudara. Itu anugerah yang kedua. Tetapi masalahnya, karena hati Yudas sudah terikat dengan Mamon, dan dari situ dia memiliki kebiasaan, habit, dan gaya hidup yang cinta uang, itu membutakan mata rohani dia. Dia tidak melihat keselamatan yang Tuhan Yesus berikan lagi. Semua firman, semua ajaran yang dia dengar, yang dia terima, tidak tertanam di hatinya. Kenapa? Hatinya sudah penuh dengan habit atau kebiasaan cinta akan uang. Dan itu yang membuat pilihan Yudas meninggalkan posisi dia sebagai salah satu dari 12 murid Yesus. Itu saudara. Bagaimana dengan kita? Jangan berpikir bahwa kita sudah menjadi orang Kristen dari kecil. Jangan berpikir bahwa kita rajin datang ke gereja, rajin mendengarkan firman Tuhan, belajar teologi dan lain sebagainya. Kita yakin bahwa kita akan menyenangkan hati Tuhan. Belum tentu, saudara. Introspeksi diri kita, termasuk saya. Apakah kita memiliki kebiasaan seperti Yudas yang mungkin memang belum tidak sama mengenai uang, atau kebiasaan lain yang menjauhkan kita dari proses rencana dan rancangan Tuhan untuk membentuk kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Contohnya, apakah kita malas untuk doa pagi? Apakah kita malas membangun hubungan dengan Tuhan? Apakah perilaku kita masih tidak menghormati Tuhan? Apakah pemikiran kita masih dikuasai oleh hal-hal duniawi? Apakah tujuan kita melayani Tuhan untuk motivasi pribadi? Untuk agenda pribadi kita? Setialah saudara dalam perkara-perkara yang kecil. Mungkin kita menganggap bahwa kebiasaan kita itu kebiasaan kecil yang tidak berarti apa-apa. Hati-hati saudara. Kebiasaan itu akan menjadi gaya hidup kita nantinya. Dan itu akan membuahkan hasil yang dahsyat. Bagaimana membentuk karakter kita walaupun kecil. Kalau karakter itu baik,
pertahankan. Tapi kalau karakter itu akan menjauhkan kita dari hadirat Tuhan, ayo saudara, bertobat sekarang. Jangan tunda waktunya lagi. Karena pada saat nanti kita datang di hadirat Tuhan, kita tidak pernah tahu kapan. Jangan sampai Tuhan mendapati kita belum layak. Karena kita belum mengenakan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Butuh proses saudara untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Proses itu nggak sebentar. Untuk memiliki kedewasaan rohani itu tidak sebentar. Ada proses yang harus kita jalani. Ada ujian yang harus kita lewati agar kita bisa disebut dengan pemenang. Hati-hati dengan kebiasaan kita saudara. Jangan seperti Yudas. Karena dia lebih cinta uang, pengajaran Tuhan Yesus yang dia terima secara langsung dan teladan Yesus yang dia lihat secara langsung pun tidak bisa mengubah keputusan dia untuk berkhianat kepada Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa pada saat kita memiliki posisi sebagai WL singer, dipercaya sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, dan dipercaya sebagai penatua dan lain sebagainya, itu tidak menjamin kita. Yudas pun dipilih oleh Tuhan, tapi pilihan Tuhan itu pun harus kita perjuangkan secara tanggung jawab. Bukan berarti Tuhan memilih kita pasti selamat, tidak saudara. Itu yang dialami Yudas. Karena proses sesudah pemilihan itulah yang akan menentukan kita, apakah kita layak untuk masuk di dalam langit baru dan bumi baru. Yudas gagal di tengah jalan. Mungkin pada saat Yudas dipilih Yesus, kehidupan rohaninya dia, etika moral dia bagus. Tetapi seiring berjalannya waktu, mungkin pada saat dia diberikan anugerah Tuhan yang ketiga, yaitu dia diberikan kepercayaan sebagai bendahara, dia tidak bisa menanggung tanggung jawab itu dengan sepenuh hati. Dia mungkin melihat segala sesuatunya dengan mata jasmani, kenyamanan dan kenikmatan dunia, yang segala sesuatunya diukur dengan uang. Akhirnya saudara, dari kebiasaan tadi, Yudas istilahnya menyerahkan keinginan dagingnya kepada kebiasaan yang buruk, berbuahkan kepada pengkhianatan kepada Tuhan. Hati-hati sekali lagi dengan kebiasaan saudara. Hati-hati dengan pikiran saudara. Karena pikiran melahirkan tindakan. Tindakan yang berulang melahirkan kebiasaan. Kebiasaan atau gaya hidup itu akan membentuk karakter kita, karakter jasmani kita maupun karakter kerohanian kita saudara. Sekali lagi Yudas diberikan 3 anugerah. Dia dipilih langsung oleh Tuhan Yesus menjadi murid. Yang kedua, dia belajar langsung, bukan di sekolah teologi ya, bukan lewat dosen-dosen atau guru-guru agama, tetapi dia langsung belajar dari guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, dia diberikan kepercayaan oleh Tuhan Yesus untuk sebagai bendahara. Apakah Tuhan Yesus menunjuk Yudas sebagai bendahara supaya dia jatuh dalam dosa? Tidak. Justru Tuhan Yesus memberikan kepercayaan kepada Yudas supaya dia boleh menang atas pencobaan yang di dalam hatinya, atas pencobaan daging, keinginan daging yang ada di dalam pikirannya. Saudara, tidak ada yang namanya pemenang tanpa melalui pertandingan. Tidak ada yang namanya kesetiaan tanpa ada ujian. Seorang suami tidak bisa dikatakan selingkuh pada saat dia datang pulang ke rumah. Ada seorang suami tetap datang ke rumah. Apakah dia tetap disebut setia? Belum tentu saudara, kalau pikirannya masih pada wanita lain. Anak Tuhan pun kalau misalnya selalu datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan pun belum tentu bisa dikatakan setia dan mendapat perkenanan Tuhan. Kalau selama di gereja pun hatinya dia masih memikirkan hal-hal yang di luar Tuhan. Saudara, kita belajar dari Yudas. Kebiasaan Yudas yang cinta uang melahirkan pengkhianatan. Sangat miris, saya pernah punya pengalaman pada saat saya menjadi panitia Natal. Kita pernah berencana mengundang seorang hamba Tuhan. Tetapi yang saya bikin kaget adalah hamba Tuhan itu mengukur pelayanan dengan sejumlah uang. Gak semua hamba Tuhan saudara. Ada juga seorang pelayan Tuhan yang memainkan musik
dia selalu mengharapkan PK, dan PK itu harus sesuai dengan standar dia. Pelayanan diukur dengan uang. Hati-hati saudara, karena kebiasaan ini akan menjerat kita semakin dalam, sehingga akan membentuk habit kita dan membentuk karakter dari tubuh kerohanian kita. Dan itu sangat tidak menyukakan hati Bapa, apalagi pelayanan kita itu selalu memakai nama Tuhan. Jangan sampai kita mendegradasi nilai agung atau nilai kekudusan Tuhan hanya karena kita mematok harga, mematok uang dari pelayanan kita, saudara. Itu sangat tidak menghormati Tuhan. Mengapa kita harus memperhatikan habit kita? Karena habit itu lahir dari pikiran. Pikiran yang positif akan menghasilkan perilaku yang positif, gaya hidup yang positif, dan juga karakter yang positif. Mari saudara, pada saat hari ini, pagi ini, kita perhatikan apakah kita memiliki habit-habit yang tidak berkenan dari Tuhan, yang nanti hasilnya akan membawa kita kepada jurang dosa atau kepada neraka, api kekal. Kalau ada, mari saudara, saya mengajak saudara sekalian pada saat pagi hari ini, termasuk saya dan saudara sekalian, kita ambil sikap yang ekstrim. Kenapa harus ekstrim? Karena kalau misalnya kita tidak ekstrim mengambil sikap, kita akan selalu berkompromi dengan daging kita. Kita akan berkompromi dengan dunia dan kenikmatannya, dengan tawaran-tawaran dunia, yang ujung-ujungnya nanti kebiasaan kita yang awalnya kita ingin baik akan serong lagi, akan terpeleset, akan jatuh lagi kepada lubang yang sama. Baik saudara, setelah kita mengetahui dan memahami seperti apa kekuatan dari efek dahsyat habit itu yang akan membentuk karakter kita dan dampaknya bagi kita nanti di masa depan, di kekekalan nanti, saatnya kita menentukan langkah kita. Langkah kita yang pertama adalah kita berdoa. Pasti dong, kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, supaya kita bisa diberikan kekuatan untuk membuang semua habit kita yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Karena sekali lagi habit itu akan membentuk karakter kita. Habit itu kalau misalnya semakin hari semakin dipupuk, itu akan membuat hati kita keras dan merasa nyaman dengan habit itu, tanpa kita sadari lagi itu salah atau enggak. Istilahnya itu bebal, saudara. Itu langkah pertama. Langkah kedua, rubah pola pikir kita. Setelah kita tahu efek atau akibat dari habit kita yang buruk tadi, kita rubah pola pikir kita. Kita keluar dari zona nyaman kita dari habit yang buruk itu. Sekali lagi, mungkin orang kalau merokok itu ngerasa nyaman, walaupun dia tahu efeknya jelek. Ayo kita keluar dari zona nyaman. Kita buang habit yang akan mengingat kita dalam dosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentukan goal setting kita. Mengapa kita membuang habit kita yang jelek itu? Oh, itu tidak berkenan di hadirat Tuhan. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Oke, itu goal settingnya. Kedua, saya ingin membuat goal setting yang baik. Bagaimana saya bisa membentuk habit yang baik? Oke, goal setting kita apa? Saya yakin semua dari kita percaya akan adanya surga dan neraka. Dan saya yakin dan percaya pun kalau misalnya kita ditanya pada pagi hari ini, siapa yang ingin masuk surga, pasti kita akan mengangkat tangan semua. Saya ingin masuk surga. Oke. Goal setting kita adalah langit baru dan bumi yang baru. Nah, bagaimana cara kita bisa sampai kepada langit baru dan bumi yang baru? Kita harus membentuk kebiasaan yang menyukakan hati Bapa, kebiasaan yang akan membuat kita semakin dewasa kerohanian, habit yang bisa membuat kita memiliki kecerdasan rohani, yang bisa membentuk kita seperti Kristus, agar kita bisa sempurna seperti Bapa, agar kita bisa mengambil bagian di dalam kekudusan Tuhan. Nah, gimana caranya? Poin yang keempat. Ayo saudara. Poin yang keempat adalah kita komitmen dan dibaringnya dengan niat yang ekstrim, yang radikal. Kenapa yang radikal? Kalau yang ekstrim dan radikal adalah iya, pasti iya, tidak, tidak. Putih atau putih atau hitam,
nggak abu-abu. Itu yang namanya radikal. Kalau mau ikut Yesus sepenuhnya 100%. Kalau enggak, lebih baik enggak sekalian. Nah, ambil komitmen dan niat yang ekstrem itu, saudara, supaya kita nanti tidak lagi berkompromi lagi dengan keinginan daging kita, dengan kenyamanan jasmani kita. Kita tidak lagi berkompromi lagi dengan dosa dan tawar-tawaran lain yang seakan-akan benar, tapi itu menjauhkan kita dan menjatuhkan kita kepada jurang dosa. Kita harus ekstrim, saudara. Kalau nggak ekstrim, kita susah untuk membuang habit kita yang buruk itu, karena itu sudah menjadi kebiasaan, itu sudah mengikat hidup kita, dan mungkin itu sudah membentuk karakter kita hari ini. Makanya kalau kita mau menanggal karakter kita yang lama, kita harus ekstrim, saudara. Kita harus ekstrim mematikan keinginan daging kita. Nggak bisa kita setengah-setengah. Itu pun sedang saya jalani, saudara. Saya harus ekstrim. Kalau nggak ekstrim, kalau kita lembek, kita akan lama, prosesnya akan lama, saudara. Sedangkan kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Jangan sampai kalau kita belum selesai proses kita untuk menjadi serupa Kristus, kita sudah dipanggil Tuhan, habis waktu kita, dan tidak akan ada pertobatan lagi. Tidak akan ada waktu lagi, kesempatan kita lagi untuk bertobat. Dan kita akan hilang selamanya di neraka yang kekal, saudara. Dan poin yang kelima, setelah komitmen dan niat yang ekstrim, mari kita melatih diri kita melakukan hal-hal yang positif itu berulang-ulang, terus berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan. Saya akan memberikan contoh kepada saudara tentang habit yang ini. Mari kita baca di dalam Daniel 6 ayat 11. Di dalam Daniel ayat 11, kita ambil contoh Daniel ya. Daniel tetap berdoa dan mengucap syukur kepada Allahnya 3 kali sehari sebagaimana kebiasaannya. Sekali lagi, Daniel tetap berdoa dan mengucap syukur kepada Allahnya 3 kali sehari sebagaimana kebiasaannya, di dalam Daniel 6 ayat 11. Daniel tentu saja tidak instan bisa melakukan itu, saudara. Daniel butuh proses saat membangun kebiasaan ini, yaitu membangun kebiasaan berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan 3 kali sehari. Daniel pasti akan butuh proses dalam membangun kebiasaan ini, dalam membangun habit ini. Saat pertama mungkin dia akan merasa sukar, susah, berat melakukannya. Ia akan merasa lelah, mungkin kadang nggak fokus. Tetapi Daniel berusaha untuk terus-menerus melewati setiap hambatan yang dia lewati. Kenapa? Karena dia pengen punya kebiasaan, saya ingin bertemu Tuhan sehari 3 kali. Dan itu Daniel lakukan terus-menerus, walaupun sekali lagi mungkin awalnya susah, butuh proses, pasti butuh proses. Karena karakter kita sudah terbentuk, kita mencoba untuk membuat karakter yang baru, itu pasti akan sulit, sukar, dan mungkin akan membuat hati kita, perasaan kita tergores, perasaan kita terluka, karena kita harus keluar dari kenyamanan kita, saudara. Tetapi itu harus kita lakukan. Sama seperti Daniel. Saya yakin itu Daniel pasti butuh proses. Ada harga yang harus dibayar oleh Daniel. Kita tahu Daniel benar-benar memiliki karakternya, kebiasaannya ini, habitnya ini. Tetapi dari habitnya ini kita tahu Tuhan memberikan perkenanannya. Tuhan memberikan karunia-Nya kepada Daniel, sehingga dia dipakai Tuhan luar biasa di dalam kehidupannya. Saudara, seorang ahli masak yang profesional pasti memiliki habit atau kebiasaan memasak. Dari kebiasaannya itu dia memiliki pengalaman dalam mengolah makanan, sehingga dia bisa menjadi tukang masak yang handal. Seorang binaragawan, dia bisa memiliki badan yang atletis karena dia memiliki kebiasaan untuk nge-gym, selalu berolahraga, membentuk otot tubuhnya sesuai dengan goal settingnya dia. Apa goal setting Anda hari ini? Apakah saudara punya goal setting untuk menjadi kaya? Tidak salah. Kalau kekayaan itu dipakai untuk mulia nama Tuhan, karena kekayaan itu adalah karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Tetapi jika kekayaan itu mengikat saudara untuk semakin menjauh dari hadirat Tuhan, dan kekayaan itu bisa menukar atau menjadi berhala di dalam kehidupan saudara, TPP saudara tidak menjadi kaya. Apakah goal setting saudara ingin menjadi orang yang sukses di bidang karir? Enggak salah. Kalau
Lewat karir itu saudara bisa menunjukkan siapa Tuhan yang kita sembah lewat perbuatan kita, lewat hati kita, pikiran kita, perkataan kita maupun perbuatan kita. Nggak salah. Tetapi kalau karir itu menjadi berhala dan menjadi nomor satu dibanding Tuhan, lebih baik saudara tidak sukses di kehidupan sekarang. Tetapi saudara bisa sukses masuk ke langit baru dan bumi yang baru. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini yang kita bisa lihat dengan mata jasmani ini, semuanya sementara saudara. Tidak bersifat kekal. Yang bersifat sementara adalah yang di langit baru dan bumi yang baru itu. Mari saudara, saya ajak saudara sekalian untuk introspeksi diri kita masing-masing pada pagi hari ini. Apakah ada habit kita, kebiasaan kita yang tidak menghormati Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Apakah ada habit kita yang bisa membawa kita kepada jurang kehancuran? Apakah ada habit kita yang bisa membawa kita terhilang di hadapan Bapa? Jika memang itu ada, mari kita lakukan 5 poin tadi, saudara. Kita berdoa minta pertolongan pada Tuhan. Yang pertama, yang kedua, rubah pola pikir kita setelah kita paham akan akibat dari habit yang tidak baik itu. Ketiga, tentukan goal setting kita. Goal setting kita, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Keempat, setelah kita tentukan goal setting kita harus mengambil komitmen dan niat yang ekstrim, yang radikal. Sekali lagi, supaya kita tidak lagi mau berkompromi dengan dunia, tidak mau lagi berkompromi dengan tubuh jasmani kita, kenyamanan kita. Otomatis itu pasti akan terjadi karena karakter kita sudah terbentuk, karakter lama kita sudah terbentuk. Dan yang terakhir, kita harus mau melatih diri kita untuk melakukan atau untuk membentuk habit yang baru, habit yang menyukakan hati Tuhan, yang goal settingnya kita lolos di dalam penghakiman Tuhan, layak masuk di langit baru dan bumi yang baru. Mari saudara, kita harus benar-benar mempelajari, memahami habit kita masing-masing. Jangan sampai pelayanan kita sia-sia. Tidak serta-merta kita melayani Tuhan, kita mendapatkan perkenan Tuhan. Kalau kita memiliki hati yang bengkok seperti Yudas, yang dalam mengiring Tuhan, hatinya sudah terikat dengan mamon. Jangan sampai pelayanan kita rusak, hubungan kita rusak. Baik itu hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan saudara kandung, hubungan dengan sesama, rusak hanya karena kita memiliki habit yang buruk. Karena lewat habit yang buruk akan ada roh perpecahan nantinya. Roh perpecahan, roh kemunafikan, dan lain sebagainya, semua roh yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Mari, sekali lagi saudara sekalian, kita ambil komitmen bersama, baik saya maupun saudara. Mari kita berjuang untuk memiliki habit yang baik, habit yang berkenan di hadirat Bapa, habit yang berkenan di hati Tuhan, agar kita semua bisa layak masuk di dalam kerajaannya. Tidak hanya layak masuk di dalam kerajaan surga, tetapi kita dilayakkan untuk bisa menjadi bagian di dalam kerajaan Tuhan, memerintah bersama Tuhan di langit baru dan bumi yang baru. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sudah selesai, dan kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian pada saat pagi hari ini, menegur kita, membangkitkan kita, iman percaya kita, agar kita boleh berada di dalam jalannya Tuhan, agar kita sampai kepada tujuan akhir kita, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Haleluya. Saya undang saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada saat pagi menjelang siang hari ini. Kita angkat pujian yang tadi lagi pada saat kita mulai ibadah lagi. Mari siapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Aku memilihmu
Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupku Amin. dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beri. Diriku telah Kau beli Dengan darah yang suci, hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Benar Tuhan, benar Tuhan. Kini mataku Biarlah kami memandang hanya kepadamu saja. Engkaulah kesukaan kami Tuhan. Tuhan Yesus kan Kesukaan kami satu-satu. datang. Amin, amin. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hati. Langit dan bumi yang baru, Benar Tuhan. kerinduan hatiku. Sekali lagi, langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada saat pagi hari ini, di mana firman-Mu menegur kami Bapa, untuk kami mengubah pola pikir kami agar kami memiliki kebiasaan yang menyenangkan hati-Mu. Kami membuang kebiasaan-kebiasaan kami yang mendukakan hati-Mu ya Bapa, yang pada ujungnya merugikan kehidupan kami, merugikan kami Bapa, karena kami tidak akan pernah memiliki langit baru dan bumi yang baru. Tetapi kami hari ini mau bertobat Tuhan. Kami ingin membuang semua kebiasaan kami yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Kami ganti untuk menjadi kebiasaan-kebiasaan yang menyukakan hati-Mu ya Bapa. Agar lewat kebiasaan-kebiasaan kami, boleh kami bertumbuh melekat ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh naik lagi ke tempat yang lebih tinggi untuk kami mencapai kedewasaan rohani, kecerdasan rohani, standar yang Tuhan inginkan untuk kami boleh capai, agar kami boleh layak masuk di dalam langit baru dan bumi yang baru. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Mari saudara sekalian, kita angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Israel, Elohim Yahweh, dan juga cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Gembala yang agung, dan persekutuan Roh Kudus boleh menuntun setiap langkah kehidupan kita menjadi serupa seperti Kristus dan sempurna seperti Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara sekalian, ibadah pada saat pagi hari ini sudah selesai, dan kiranya ibadah pada saat pagi hari ini boleh memberikan kita kesukaan yang besar lewat pujian dan firman-Nya. Shalom, sampai berjumpa minggu depan. Haleluya.